pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Jakarta. Naik salah satu kereta api mewah keberangkatan pagi yaitu kereta api Sembrani kelas Luxury. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini naik kereta api Sembrani Luxury? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Pagi hari yang cerah di kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Pasar Turi ya. Dan hari ini adalah hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Kondisinya masih cukup lengang di stasiun Surabaya Pasar Turi dan area pintu sana merupakan pintu satu untuk keberangkatan kereta-kereta kelas eksekutif dan juga kereta luxury. Di area tengah sini terdapat layanan customer service dan juga loket apabila teman-teman membutuhkan bantuan petugas ataupun juga mau beli tiket secara langsung, bisa langsung ke area tengah. Dan ada di area sebelah kanan merupakan pintu keberangkatan untuk kereta-kereta kelas ekonomi seperti kereta api Ambarawa Express, Airlangga, dan juga kereta-kereta komuter lain. Fasilitas di stasiun Surabaya Pasar Turi juga lumayan lengkap ya. Di sana ada minimarket, terus ada juga tempat restoran cepat saji. Jadi sebelum berangkat teman-teman bisa belanja terlebih dahulu. Karena sekarang naiknya kereta Sembrani Luxury, jadi naiknya dari pintu 1, ditambah lagi juga nanti ada Luxury Lounge ya teman-teman. Untuk penumpang kereta kelas luxury ataupun juga compartment suites bisa menunggu di ruang tunggu khusus di sini ya teman-teman. Jadi nanti kalau nggak salah boardingnya lewat dalam gitu. Nah ini nih ada tulisannya. Jadi di luxury room ini ada kopi, lalu ada teh, aneka cemilan, dan lain-lain. Terus ruang tunggunya juga lumayan adem ya teman-teman. Sofanya juga nyaman. Terus ada televisi juga di sini untuk hiburan. Ditambah lagi untuk saya pribadi melihat ruang tunggu Surabaya Pasar Turi ini kecil ya. Jadi memang kursinya lumayan banyak, tapi di antara ruang tunggu luxury macam di Gambir, Malang, dan lain-lain, ini tuh ruangannya kecil. Nah, untuk di ruang tunggu luxury ini nyaman ya teman-teman, adem, terus ada bantal-bantal juga nih, bisa dipeluk gitu ya. Dan sambil menunggu kedatangan kereta api, teman-teman bisa menikmati hidangan yang disediakan. Kayak sekarang ini nih, saya ngambil beberapa snack untuk sarapan ya. Enak sih. Salah satu privilege apabila teman-teman naik kereta kelas mewah kayak gini ya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Yang baru saja berangkat adalah kereta api Sancaka Utara ya, dari Pasar Turi tujuan ke Cilacap. Jadi ketika dari ruang tunggu luxury ini bisa langsung keluar menuju ke peron jalur 1 ya teman-teman.
Nanti kereta api Sembrani bakal disiapkan di peron jalur 1. Sekarang ini saya sudah berada di ruang tunggu bagian dalam dari stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Karena mau speak-speak, nggak enak kalau di dalam luxury room. Takutnya berisik untuk penumpang yang lain, karena penumpang-penumpang luxury itu nggak banyak berinteraksi ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit dulu seputar kereta api Sembrani yang saya ketahui. Dari asal-usul namanya, Sembrani, diambil dari mitologi kuno yang dimana itu merupakan kuda bersayap yang berani. Dan kereta api Sembrani juga mulai dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia pada tanggal 16 Oktober 1995. Berarti sudah sekitar 29 tahun yang lalu. Nah, untuk kereta api Sembrani adalah kereta api yang melayani perjalanan dari kota Surabaya menuju ke kota Jakarta. Tepatnya via jalur lintas utara dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Gambir. Untuk kereta api Sembrani dalam satu rangkaian terdapat 2 kelas layanan, yaitu kereta full eksekutif ditambah ada 1 kereta mewah, kereta kelas luxury. Untuk harga tiket kereta api Sembrani di kelas eksekutif ada di kisaran 650.000 sampai dengan 800 ribuan. Tapi karena sekarang ini saya akan mencoba salah satu layanan kereta mewah di Indonesia, yaitu kereta kelas luxury di kereta api Sembrani dengan harga tiketnya di kisaran Rp1.250.000, bahkan bisa mencapai 1.700.000-an. Perjalanan kereta api Sembrani akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 7.50 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 8 jam 30 menit dan diperkirakan akan tiba di stasiun Jakarta Gambir pada pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Nah, kereta api Sembrani ini adalah kereta tanpa branding Argo, tapi bisa dibilang kelasnya mirip seperti kereta api Argo Bromo Anggrek karena menduduki sebagai kereta kedua tercepat di lintas Surabaya-Jakarta. Bahkan perjalanannya itu lebih cepat dari kereta api Argo Anjas-Moro yang notabene kereta Argo. Di dalam ruang tunggu juga ada fasilitas musola. Di sini ada tempat bermain untuk anak-anak. Jadi kalau teman-teman bawa anak kecil bisa nunggu di sini nih sambil anaknya main-main, dan ada juga toilet di sini. Itu rangkaian kereta api Mutiara Timur udah mulai dilangsir aja ya teman-teman. Padahal berangkatnya masih jam 9 loh. Sembrani aja yang berangkat jam 8 belum dilangsir. Mana nih Sembrani? Yang akan masuk di jalur 2 adalah kereta api Blora Sura dari stasiun Cepu tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Salah satu komuter lain di Jawa Timur ya teman-teman. Penumpang kereta api Blora Sura rame banget ya teman-teman. Sekarang ini udah jam 7.30, tapi rangkaian kereta api Sembrani belum ada tanda-tanda akan dilangsir ya. Nah, biasanya untuk penumpang kereta api jarak jauh itu keluar di pintu pojok sana ya teman-teman. Saya baru tahu ternyata pintu di sebelah sini tuh digunakan untuk pintu keluar penumpang kereta-kereta komuter lain. Sekarang ini jam 7.35 ya. Saya baru melihat ada pergerakan dari langsiran rangkaian kereta api Sembrani. Tuh, mepet banget ya. Paling nyampe sini 10 menit sebelum keretanya berangkat. Dalam perjalanan kereta api Sembrani nantinya akan berhenti di stasiun Bojonegoro, Cepu, Semarang, Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Kereta api Sembrani dengan tujuan akhir stasiun Gambir saat ini sedang dipersiapkan di jalur 1
dan dijadwalkan berangkat tepat pada pukul 7.50 menit. Untuk susunan rangkaian dari kereta api Sembrani hari ini, paling depan itu ada lokomotif, di belakang lokomotif terdapat kereta kelas eksekutif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di belakang kereta eksekutif 6 terdapat kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kereta eksekutif 7, 8. Di belakang eksekutif 8 ada kereta Lakseri 1, Lakseri 2, dan yang paling belakang adalah kereta pembangkit. Nanti dari sini sekalian langsung lihat lokomotifnya bentar ya teman-teman. Cuma punya waktu sekitar 9 menit dong. Mepet banget ya. Lokomotif dinas dari kereta api Sembrani hari ini adalah CC206 1377 Depo Induk CPN. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak ya. Jadi ada 3 ganda roda di depan dan juga ada 3 ganda roda di belakang. 206 adalah lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan, bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013, dan 77 adalah nomor absennya. Depo Induk CPN, rumah lokomotif ini di Depo Cipinang. Penumpang kereta api Sembrani rame banget ya teman-teman. Mantap. Tidak bisa berlama-lama di depan. Harus segera ke belakang karena kereta Lakseri urutannya ada di paling belakang ya teman-teman. Sebelum kereta pembangkit. Nah ini nih kereta api Sembrani. Penumpang di kereta eksekutifnya rame banget. Karena jam keberangkatan Sembrani menurut saya enak banget. Sekarang saya akan naik kereta api Sembrani Lakseri 1 ya teman-teman. Yuk masuk ke dalam kereta. Saya akan duduk di kursi nomor 7 Alfa. 7 Alfa. Nah, di sini nih tempat duduknya. Nih, kacanya aja masih dibersihin teman-teman. Wow. Apakah Sembrani malamnya telat kali ya? Dari arah Gambir yang ke Surabaya, karena saya dengar kalau di sekitar Grobogan itu ada banjir. Udah jam 7.50 ya. Nah, keretanya berangkat. Tepat sesuai dengan jadwal, pukul 7.50 kereta api Sembrani yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta Lakseri 1 masih lengang banget, masih belum banyak penumpang yang naik. Mungkin kebanyakan nanti akan naik dari stasiun Semarang Tawang atau bisa jadi juga di Bojonegoro dan di stasiun Cepu. Karena pemberhentian kereta api Sembrani ini lebih banyak dari Argo Bromo Anggrek ya teman-teman. Jadi bisa menyeser segmen pasar yang lebih banyak. Ya, boleh. Makasih ya Mbak ya. Ya, makasih. Walaupun perjalanan siang, tapi untuk penumpang kereta kelas Lakseri itu mendapatkan fasilitas selimut ya. Selimut ini bisa digunakan selama di perjalanan. Jadi kalau teman-teman belum cukup tidur semalam, bisa lanjut naik kereta dan tidur selama di perjalanan sambil selimutan. Selain itu juga dapat headset. Ini bisa digunakan untuk nonton tayangan yang ada di depan. Kereta api Sembrani belum lama meninggalkan stasiun Surabaya Pasar Turi, dan kecepatan kereta api sekarang ini sudah di angka 106 ya. Melintas langsung di stasiun Benowo sambil berbelok ngebut. Barusan itu Mbak Prami nyamperin dan kita dapat welcome drink. Ini adalah jus apel
Bisa milih juga antara ini atau jus sari kacang hijau ya, tapi saya pesannya apple juice seperti biasa. Pagi kakak, Ini boleh ditelepon sebentar? boleh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Mas Adi. Saat lagi kami akan menghidangkan hidangan berbuka pagi. Kami ada 2 menu spesial untuk hari ini. Yang pertama ada omelet kentang dilengkapi dengan potato wedges dan juga sosis goreng. Saus sambal masih terpisah. Dan untuk yang kedua yaitu nasi timbel. Yang mana Mas Adi? Yang nasi timbel aja mbak. Nasi timbel aja. Baik, untuk minuman hangatnya akan kami sajikan setelah makan. Terkena teh atau kopi? Saya pengen teh aja dulu. Tehnya baik. Baik Bapak, ada Mas Adi, sesaat lagi kami akan kembali dengan hidangan pilihan Mas Adi ya. Terima Ya. kasih atas waktunya, selamat menikmati perjalanan. Terima kasih. Sekarang ini masih jam setengah 9 ya teman-teman. Tadi saya lupa nggak request. Terus kan tadi sempat ada Mbak Prami ngobrol-ngobrol mau di serve makanan dan lain-lain. Saya nggak request untuk makan siang. Jadinya jam segini udah diantar. Jam segini udah makan berat rek sekarang. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Dan untuk menu makannya sekarang ini ada nasi timbel ya teman-teman. Ditambah ada puding juga. Ini kayaknya rasa kopi. Mantap nih. Puding favorit ya. Kalau kemarin naik luxury dapatnya matcha terus. Terus ada lagi air mineral satu. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Untuk isiannya ada nasi timbel, nasi yang dibungkus sama daun pisang. Terus di sini juga ada tuna suwir kemangi. Ada juga sambal, tahu, dan ada sayuran. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Dari nasinya lumayan enak, nggak yang pulen banget. Kita coba ikannya juga. Rasa ikannya enak dan aroma ikan juga kuat banget ya teman-teman. Coba sambalnya. Sambal-sambal di kereta itu enak loh. Sekarang coba sayurannya. Ada wortel sama sayuran hijau, entah apa ini. Sayurnya juga enak. Ini ada satu tahu nih. Ya, kalau tahu mah mirip-mirip ya, dimana juga hampir sama aja. Udah selesai makan, udah kenyang, dan makanan berat itu di kereta api kelas luxury hanya akan diberikan satu kali selama di perjalanan ya teman-teman. Tadi juga ada welcome drink yang belum saya minum. Jadi enaknya ini setelah makan yang pedas gurih, refresh sama jus. Kita coba sekarang ya, welcome drinknya. Bismillah. Segar banget, refresh, asam, manis, mantap. Servis makan, dapat dessert juga puding ya. Kita coba pudingnya. Bismillah. Ini nih puding yang saya suka di kereta luxury dulu. Kemarin-kemarin kan sempat variatif ya, ada rasa taro, terus ada juga rasa matcha, dan saya paling cocok sama puding rasa ini teman-teman. Pukul 8:56 kereta api Sembrani tiba di stasiun Bojonegoro. Mantap nih awal 4 menitan. Pemberhentian kereta api Sembrani di stasiun Bojonegoro ini kurang lebih sampai dengan pukul 9:03 ya. Jadi ada waktu beberapa menit lagi di stasiun Bojonegoro. Perjalanan dengan kereta api Sembrani kelas luxury, saya mendapatkan armada K1 01947 SBI. K1 adalah kode sarana untuk kereta kelas eksekutif atau di atasnya,
0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 19 tahun pertama dinas di 2019, dan 47 adalah nomor absennya. SBI merupakan kepemilikan rangkaian milik Depo Surabaya Pasar Turi. TS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian. BK adalah berat kosong 40.000 kg atau 40 ton, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 17 bulan 5 2019. Di atas ini juga terdapat sebuah kode trademark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 43 adalah berat maksimumnya 43 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Nah, untuk sambungan antara kereta luxury, sekarang ini udah menggunakan sambungan akordeon ya, seperti di kereta New Generation. Terus ada juga kopler di sana untuk penyambung utama, lalu ada rantai juga di sini, pengaman tambahan, ada selang-selang untuk pengereman, dan ada kabel-kabel untuk kelistrikan. Untuk sarana kereta luxury ini diproduksi oleh PT Inka Madiun, jadi buatan PT Inka di Indonesia. Untuk livery pada kereta kelas luxury ini berbeda sendiri ya, berwarna emas. Tapi strippingnya seperti kereta kelas eksekutif. Kalau di kelas eksekutifnya berwarna abu-abu dan juga oranye, teman-teman. Sekarang kereta api Sembrani melaju di angka yang bisa dibilang hampir maksimal, yaitu 116 km per jam. Dan dari segi guncangan menurut saya masih oke banget, masih nyaman, dan juga peredamnya jadi lebih bagus setelah diganti sama pintu otomatis kali ya. Entah kayak gimana, saya rasa di sini sekarang mulai lebih kedap. Padahal untuk kereta luxury kemarin di Gajayana kekedapannya nggak sebagus ini. Oh ya, karena di sini juga udah pakai sambungan akordeon, teman-teman. Sekarang melintas di jembatan Sungai Bengawan Solo ya, dekat dengan stasiun Cepu, dan sungai ini menjadi pembatas antara wilayah Provinsi Jawa Timur dan juga Provinsi Jawa Tengah. Waktu menunjukkan pukul 9:27. Kereta api Sembrani yang saya naiki sudah tiba di stasiun Cepu. Sudah memasuki wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan juga Cepu masuk daerah operasi 4 Semarang. Di stasiun Cepu awal 2 menitan ya teman-teman. Berhenti nanti sampai dengan pukul 9:32 rasanya. Tadi juga di stasiun Cepu ada beberapa orang yang naik di kereta luxury 2 ya. Untuk sekarang juga sambungan akordeonnya sudah di-upgrade seperti akordeon di stainless steel New Generation. Saya masih ingat dulu terakhir naik kereta api Sembrani itu emang ada sambungan akordeon, tapi akordeonnya jelek, teman-teman. Nah, pintu kabin juga di sini udah pintu otomatis, jadi dengan menekan satu tombol, pintunya bakal kebuka sendiri. Memang tidak sesmooth yang stainless steel New Generation, tapi ini upgrade yang menurut saya cukup bagus. Setelah tadi mendapatkan servis makanan berat, teman-teman juga akan mendapatkan servis snack beserta minuman hangat. Minuman hangat bisa memilih antara teh ataupun juga kopi. Karena tadi pagi saya udah ngopi, jadi sekarang requestnya dibuatkan teh hangat. Panas banget. Terus di sini ada roti juga, biasanya roti rasa coklat. Sekarang melintas di stasiun Randu Blatung. Nah, stasiun ini juga melayani beberapa perjalanan kereta api. Kereta api Jayabaya aja berhenti di stasiun ini, teman-teman. Terus kereta Airlangga, kereta apa lagi ya? Ambarawa Express. Ya lumayan lah.
Wah, Semarang banjir ya teman-teman. Event tahunan Semarang ya. Kayaknya sering banget sih daerah sini di Semarang itu banjir. Kayak hampir tahun ke tahun selalu ada banjir ya di sini. Jam 11 lebih 5 menit ya. Kereta api Sembrani memasuki stasiun Semarang Tawang. Ada keterlambatan sekitar 4 atau 5 menitan teman-teman. Karena tadi ada banjir ya. Sama ada beberapa taspat. Wow, penumpang kereta Luxury Sembrani. Luxury 1 banyak yang naik di stasiun Semarang Tawang ini teman-teman. Mantap. Tuh, selain di kereta kelas luxury, di kereta eksekutifnya juga rame teman-teman. Banyak yang naik. Sekarang jam 11 lebih 10 menit. Berangkat lagi dari stasiun Semarang Tawang. Terlambat 4 menit ya. Dan kalau stasiun Semarang Poncol, untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas campuran, macam kereta-kereta full ekonomi juga di sini. Kereta api Erlangga, Matarmaja, terus Dharma Wangsa, Ambarawa Express. Tapi Ambarawa Express berhenti juga di Semarang Tawang. Itu ada rangkaian Ambarawa Express, rangkaian kereta penumpang terpanjang, cuman kehalangin sama kontainer ya. Kereta api Argo Merbabu dari Gambir tujuan Semarang Tawang. Seperti ini ya untuk kereta api Sembrani di kelas luxury, menggunakan armada kereta luxury generasi kedua. Dan dari segi desain interior saya sudah suka. Terlihat simple, elegan, dan desainnya juga bagus. Untuk kereta luxury ini memiliki 26 kapasitas tempat duduk. Ada kursi single seat dan juga ada kursi double seat. Nah, untuk single seat ini ada 8 kursi, dan untuk baris kursi yang dua-dua ada 9 baris. Dari segi fasilitas, di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Lalu di sini juga ada tambahan air purifier. Nah, air purifier ini fungsinya untuk mengatur sirkulasi udara supaya selalu dalam keadaan bersih ya. Macam filter udara gitu teman-teman. Dari segi kursi kurang lebih kayak gini ya. Apabila teman-teman berangkat sendiri bisa pilih single seat. Kalau perginya berdua bisa ambil double seat. Di sini ada gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Ada juga tirai yang bisa dibuka tutup kayak gini. Untuk dari legroom, saya rasa udah lega banget teman-teman. Jadi apabila kalian duduk bebas untuk selonjoran, gak sampai mentok sama kursi yang ada di depan.
Di sini juga ada AVOD, audio video on demand untuk hiburan. Ada colokan listrik 2 buah di sini yang menurut saya letaknya agak sedikit kagok dan juga kejauhan. Terus dari kursinya, di sini ada beberapa tombol untuk mengatur kerebahan dan juga mengatur leg rest yang di bawah. Ada juga USB di sini untuk ngecas dan ada satu tombol untuk memanggil prama atau prami yang sedang bertugas. Di sini juga ada cup holder untuk menyimpan botol minuman dan cup. Lalu ada juga meja lipat. Nah, di sini meja lipat di kereta kelas luxury itu lebih besar ukurannya apabila dibandingkan dengan meja di kelas eksekutif. Untuk toilet pada kereta api Sembrani kelas luxury ini ada di satu sisi ruangan ya. Yang paling dekat adalah kursi nomor besar, nomor 9. Sekarang kita cek dulu untuk toiletnya. Ditutup seperti ini dan juga slotnya ada di bagian atas ya teman-teman. Dari luas kurang lebih seperti ini, udah luas leluasa dan fasilitasnya di sebelah sini ada cermin ganda, jadi seperti ada jurus bayangan ganda Kage Bunshin-nya Naruto. Ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Lalu di sini ada tempat tisu, tabung sabun, ada trash bag. Di sini ada pembersih dudukan kloset, pewangi ruangan, klosetnya sudah kloset duduk, ada tong sampah, jet shower, airnya mengalir dengan normal. Lalu di sini juga ada tombol flush, ada tempat tisu lagi, gantungan untuk pakaian, dan yang saya suka di sini ada ruang atau meja yang bisa digunakan untuk nyimpen barang bawaan. Sekarang kita lihat dulu ya untuk tayangan di AVOD. Ada beberapa menu, ini tayangan AVOD yang lama, berbeda dengan AVOD pada kereta luxury New Generation. Ada Live TV, Nextgo, YouTube, dan lain-lain. Kita mulai buka dulu dari Live TV ya. Ada beberapa channel, kita coba klik aja salah satu. Oke, bisa ya. Lanjut ke Nextgo. Nah, Nextgo ini tuh menu yang ada di kereta luxury generasi ketiga, macam KAI Entertainment. Nah, kayak gini. Tayangan di kereta luxury generasi ketiga atau New Generation mirip seperti ini teman-teman. Bahkan ini kayaknya lebih lengkap ya sekarang. Kita coba tonton salah satu aja. Nah, kekurangannya untuk di sini harus di-download terlebih dahulu. Kita coba untuk download. Barusan saya udah coba download dan nampaknya udah selesai. Kita play ya. Oke, di sini bisa teman-teman, bisa diakses. Kita percepat. Oke, bisa ya. Aman. Selain itu juga ada YouTube di sini. YouTube-nya sudah terkoneksi, berarti WiFi-nya nyala dengan normal ya. Kita coba buka channel sendiri aja supaya tidak kena copyright ya. Kita coba klik buat streaming. Iklan. Dan ternyata bisa ya teman-teman. Kita coba setting ke kualitas tertinggi. Tapi ini sedikit ada loading lagi teman-teman. Mungkin speednya disesuaikan apabila kereta ini lagi lewat blind spot, agak sedikit susah sinyal. Kayak gini ya nantinya. Coba klik yang lain. Oke, normal. Setidaknya bisa dipakai ya teman-teman. Kalau speed mungkin ada kenaikan dan turun. Kita lihat ke navigasi. Nah, ini. Tapi navigasinya masih nyangkut di Surabaya. Lalu bisa juga pesan makanan via rail order di sini ya teman-teman, dengan memasukkan kode booking lalu nanti pesan secara berbayar.
sekarang saya mau coba roti yang diberikan tadi setelah makan pagi ya teman-teman. Tapi saya baru makan siang hari ini karena kan tadi kenyang. Bismillah. Rotinya roti rasa coklat. Dan rasa coklatnya enak ya. Manis tapi nggak kemanisan banget. Cocok lah. Ini juga masih ada sisa dikit lagi. Tambah teh manis. Kombinasi yang mantap. Sekarang ini jam 12 lebih 13 menit ya. Kereta api Sembrani baru saja memasuki stasiun Pekalongan. Terlambat sekitar 4 menit. Dan kalau udah terlambat kayak gini bakal sebentar banget berhentinya. Setelah berhenti penumpang naik langsung berangkat lagi. Saya nggak akan turun dulu ya teman-teman. Tempat duduk pada kereta luxury Sembrani atau kereta luxury generasi kedua ini menurut saya udah nyaman banget. Bahkan dengan kursi kereta luxury terbaru milik Taksaka, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, saya masih suka kursi yang ini ya teman-teman. Kursinya itu rasanya lebih lebar dan dari segi lekukan badan saya pas banget gitu loh. Nah, ini udah posisi paling rebah, udah nyaman banget. Dan yang paling penting masih bisa ngelurusin kaki tanpa terlalu mentok ke kursi yang depan. Kalau di kereta New Generation terbaru milik Taksaka, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, sejujurnya kaki saya sempat ngelipet kayak gini teman-teman, dan posisi kayak gini tuh nggak enak banget. Tapi kalau ini masih bisa lurus. Dan kalau teman-teman kedinginan juga bisa tidur sambil selimutan. Udah dikasih selimutnya sejak berangkat dari Surabaya Pasar Turi ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 lebih 54 menit. Kereta api Sembrani yang saya naiki baru saja tiba di stasiun Tegal. Ada keterlambatan 3 menit ya teman-teman. Baru banget saya turun udah mau berangkat lagi. Sekarang sudah berangkat lagi dari stasiun Tegal. Dan di Tegal ini tuh ada Balayasa ya teman-teman, atau bengkel kereta. Beberapa kereta makan terbaru yang modifikasi juga dibuat di Balayasa Tegal. Tapi seingat saya Balayasa Tegal lebih sering memperbaiki gerbong barang atau ketel. Di stasiun Tegal ini juga ada 2 perpecahan jalur. Kereta api Sembrani akan berbelok menuju arah ke kiri, menuju Cirebon ya. Dan ada jalur yang paling ujung di sebelah sana teman-teman, adalah percabangan menuju Slawi
dan juga ke arah Krupuk. Kalau ke arah Slawi jalurnya single track, kalau ke arah Cirebon jalurnya double track. Nah, kalau kereta api Sembrani di kelas eksekutif kayak gini ya teman-teman. Armada kereta eksekutif stainless steel generasi pertama, angkatan 2018 atau 2019 juga. Dan memiliki kapasitas tempat duduk 50 kursi. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 13:48 ya. Kereta api Sembrani yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon. Lambat sekitaran 10 menit. Harusnya 13:38 nyampe sini ya teman-teman. Kita bertemu dengan dua kereta api ya. Itu ada kereta api Manahan mungkin. Sepertinya sih kereta api Manahan ya teman-teman. Terus ada juga ini kereta api Harina. Kereta api Harina dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Sekarang jam 13:51, berangkat lagi dari stasiun Cirebon, lambat sekitar 8 menit ya. Di Daop 3 sekarang banyak banget aspal. Entah itu dari arah Cirebon menuju ke Tegal, entah dari arah Cirebon menuju Cikampek ya teman-teman. Sedang banyak perawatan rel. Nah, stasiun Cirebon ini untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi ya. Kereta full eksekutif dan argo berhentinya di stasiun Cirebon semua. Tapi kalau kereta-kereta ekonomi campuran ada di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, ini adalah posisi tempat duduk secara default ya teman-teman. Terus untuk rebahan kursinya bisa diatur dari sandaran mentok-mentok. Nah, kurang lebih segini. Ya. Terus untuk leg rest-nya bisa dinaikin juga ke bagian atas. Nah, mentok-mentoknya seginilah teman-teman. Terus bisa juga diperpanjang lagi leg rest-nya. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Sekarang ini lagi di antara petak antara Cirebon menuju ke arah Jatibarang ya. Dan teman-teman bisa lihat itu sawah. Pemukiman penduduk. Saya lihat di maps cukup jauh dari rel kereta api. Dan saya coba untuk nonton YouTube, ternyata bisa ya. Ditambah lagi juga mendapatkan fasilitas headset. Nah, headset ini dari Audio Technica dan menyala dengan normal, kanan kirinya mengeluarkan suara, tapi memang ini headsetnya bukan noise cancelling. Jadi suara kebisingan kereta api masih tetap kerasa ya, berisik banget gitu loh. Apalagi ini notabene jalur Cirebon Cikampek yang terkenal berisik, gemblodak dan lain-lain.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Sekitar 1 jam ke depan kereta api Sembrani ini akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Oleh karena itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Sembrani merupakan kereta api yang melayani rute perjalanan dari kota Surabaya menuju ke kota Jakarta PP dan lewat jalur lintas utara via Semarang, Cirebon, dan juga ke arah Jakarta. Kereta api Sembrani juga setiap harinya terdapat 4 kali keberangkatan, 2 dari arah Surabaya dan 2 dari arah Jakarta dengan waktu di pagi hari dan juga waktu malam hari. Dalam satu rangkaian kereta api Sembrani ini terdapat 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif dan juga kereta kelas luxury. Saat ini saya naik kereta api Sembrani keberangkatan pagi hari dan alhamdulillah bisa mencoba kembali dengan layanan kereta kelas luxury. Nah, untuk kereta api Sembrani kelas luxury memiliki harga tiket berkisar antara Rp1.250.000. Sometimes ketika waktu Nataru ataupun juga mau libur Idul Fitri, harga tiketnya bisa mencapai Rp1.600.000, Rp1.700.000-an. Dari harga tiket, kereta api Sembrani Luxury ini tidak bisa dibilang murah. Namun ini adalah salah satu layanan terbaik dari PT KAI, yang dimana apabila teman-teman naik kereta kelas luxury bisa mendapatkan beberapa keuntungan seperti menunggu di ruang tunggu khusus pada stasiun keberangkatan atau bisa menunggu di luxury lounge. Yang kedua, ketika teman-teman di dalam kereta juga dimanjakan dengan kursi yang nyaman, berbagai fasilitas seperti avon, bisa selimutan, bisa tiduran juga, lalu mendapatkan beberapa hidangan seperti welcome drink, ada juga makanan berat, dan tadi saya dapat nasi timbel dengan ikan, ditambah lagi juga ada minuman hangat berupa teh, kopi, ditambah ada roti. Untuk armada yang digunakan pada kereta api Sembrani adalah kereta luxury angkatan tahun 2019 atau kereta api luxury generasi kedua. Menurut saya pribadi dari segi kenyamanan, keretanya udah nyaman banget. Sejujurnya untuk saya pribadi dari segi kursi lebih suka kereta generasi kedua ini dibandingkan dengan kereta generasi ketiga pada kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga dan juga kereta api Taksaka. Dari segi guncangannya terbilang cukup baik, kekedapan suaranya juga bagus. Di sini sudah menggunakan pintu otomatis, dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun, bahkan AC-nya cenderung ke adem banget. Dari segi jam keberangkatan, menurut saya kereta api Sembrani ini enak banget karena berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 7.50 atau sekitar jam 8 pagi. Jam ketibaan di kota Jakarta juga sekitar jam 16.20 atau sekitar setengah 5 sore ya teman-teman. Jam keberangkatan nggak kepagian, jam nyampe Jakartanya nggak kesorean. Lalu kereta api Sembrani juga berhenti di beberapa kota besar. Berbeda dengan kereta api Argo Bromo Anggrek yang hanya berhenti di 2 stasiun besar saja, sehingga dari okupansi kereta api Sembrani ini menurut saya lebih rame dikarenakan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kurang lebih itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Sembrani Luxury kali ini, dan kurang lebih selama 1 jam ke depan akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir, jadi saya mau siap-siap dulu. Sekarang ini jam 15.54 baru tiba di stasiun Bekasi ya. Sekarang ini udah lepas dari stasiun Bekasi dan sebentar lagi bakal sampai di stasiun Gambir ya. Udah dikasih hot towel. Ini buat lap wajah supaya turun dari kereta itu nggak sumuk teman-teman. Wah,
Ini parfumnya wangi banget. Kayak parfum wangi lemon, tapi saya suka banget. Kadang penasaran apa ya wanginya. Enak banget. Nah, kereta api Sembrani juga masih berhenti di stasiun Jatinegara ya. Jadi apabila teman-teman dari arah Surabaya, Bojonegoro, Cepu mau ke arah Jakarta tapi turunnya di Jatinegara, pilihan kalian itu hanya ada di kereta api Sembrani Luxury ini. Sekarang jam 16:19. Kereta api Sembrani yang saya naiki mulai memasuki stasiun Gambir. Awal sekitar 1 menit ya teman-teman. Padahal berangkat Cirebon telat lumayan banyak. Nyampe Gambir bisa awal 1 menit. Mantap. Isi. Mbak, makasih ya. Amin. Sehat selalu juga ya, Mbak. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Surabaya, kurang lebih selama 8 jam setengah perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Sembrani Luxury, salah satu layanan tertinggi dari PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.